Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Agustinus Mandona. Saya salah satu perwakilan dari SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Momere dalam lomba debat seleksi debat bahasa Indonesia tingkat provinsi. Dengan mosi yang kita perdebatkan pada siang hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Kita ketahui bahwa indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Kami dari tim Pro sangat menyetujui bahwa dengan mosi yang kita perdebatkan pada siang hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Alasannya mengapa? Karena kita ketahui bahwa Indonesia saat ini adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi di Asia paling tinggi. Indeks prestasi korupsi Indonesia menurut IPK Indonesia, menurut data peningkatan setiap tahunnya dari Transparency International Indonesia, tingkat korupsi Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2009 hingga 2010 mendapat skor 2,8% dan tahun 2012 hingga 2013 mengalami menjadi 3,2% dan pada tahun 2014 dan 2018 meningkat tajam menjadi 3,4%. Berdasarkan data, disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dengan negara korupsi paling tinggi di Asia, mengalahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Thailand. Korupsi di bidang pendidikan, korupsi di lembaga pendidikan sangat variatif, bahkan sering tidak disadari oleh pelaku. Misalnya, pemberian hadiah orang tua kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik kepada anaknya. Pembocoran soal atau kunci jawaban ujian-ujian dengan uang suap untuk mendapatkan jatah bantuan atau anggaran dana dari pemerintah, uang suap untuk mendapatkan jabatan tertentu, uang suap untuk mempermudah izin operasional sekolah baru, dan uang suap untuk memperlancar akreditasi sekolah. Dan pelaku praktik korupsi ini sering mendapat uang suap sebagai bagian dari servis. Ini menjadi salah satu alasan mengapa di perguruan tinggi perlu melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Alasannya berpacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 pasal 2 berbicara tentang aturan penerimaan mahasiswa baru yang adil, fleksibel, aktuabel dan jujur dan transparan. Yang kedua, sekolah yang memiliki integritas yang tinggi akan menghasilkan output peserta didik yang baik, memiliki kepribadian yang output yang baik serta kepribadian yang baik dan moral yang baik juga. Dengan seleksi ini, mahasiswa yang perguruan tinggi dapat menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki moral dan juga jiwa kepemimpinan yang jujur, karena dikedepankan pemimpin yang baik diperlukanlah bukan hanyalah pemimpin yang bijak dalam mengatur segala permasalahan, tapi pemimpin yang mau bekerja secara jujur dan juga berbakti kepada negara. Oleh karena itu, saya sebagai tim Pro sangat menyetujui bahwa di negara-negara tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Karena apa? Dengan seleksi ini kita dapat menekan angka korupsi yang terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, saya tetap menyetujui dengan adanya seleksi ini. Kita yakin bahwa angka korupsi di Indonesia dapat ditekankan dengan baik dan juga secara secepatnya. Saya atas nama Agustinus Mandona mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.